Hai, halo semuanya. Melanjutkan pembahasan tentang vaskulitis. Buat Anda yang belum melihat video sebelumnya, boleh tonton dulu agar lebih memahami apa itu vaskulitis. Saya Dr. Sandra Lango, dokter rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Kali ini saya akan membahas jenis vaskulitis yang lain lagi dari yang pernah dibahas, yaitu beberapa vaskulitis pembuluh darah besar. Misalnya, giant cell arthritis dan Takayasu arthritis. Yang pertama, giant cell arthritis, nama lainnya adalah temporal arthritis. Jenis ini biasanya mengenai usia di atas 50 tahun dan lebih sering pada wanita. Gejala apa yang bisa dialami oleh pasien? Nyeri kepala, nyeri di daerah kulit kepala, kemudian nyeri pada rahang, dan sering ada gangguan penglihatan, bahkan bisa tiba-tiba tidak bisa melihat atau buta mendadak atau melihat double. Sering disertai dengan polimialgia rematika, suatu kondisi di mana terjadi nyeri dan kaku pada tubuh bagian atas, misalnya pada leher, pada bahu, dan juga pada daerah otot-otot atas. Bisa terjadi demam, fatigue, dan berat badan menurun. Pada pemeriksaan fisik, dokter bisa menemukan adanya nyeri tekan di kulit kepala dan adanya gangguan pada arteri temporalis. Biasanya kita juga bisa melakukan USG di daerah arteri temporalis. Nah, memang diagnosis pastinya adalah dengan biopsi artritis temporalis sebagai baku emas atau diagnosis utama. Tetapi apabila tidak bisa dilakukan biopsi, dapat dilakukan MRI atau CT scan untuk membantu diagnosis. Tidak ada pemeriksaan lab yang spesifik untuk kondisi ini, kadang-kadang CRP atau LED-nya bisa meningkat. Nah, teman-teman, komplikasi yang paling sering terjadi adalah gangguan penglihatan atau kebutaan kalau terlambat mendapatkan penanganan. Nah, biasanya terapi yang diberikan adalah kortikosteroid dan kadang-kadang dibutuhkan imunosupresan, misalnya methotrexate, TNF-alpha inhibitor, atau interleukin 6 inhibitor. Yang kedua, kita membahas tentang Takayasu arthritis. Ini juga merupakan vaskulitis pembuluh darah besar, tapi kalau giant cell arthritis banyak ditemukan pada orang yang sudah tua, kalau Takayasu arthritis dominannya pada wanita muda dan rata-rata usianya 20-an. Ada 3 fase dari kondisi ini. Yang pertama, fase pertama keluhannya tidak khas, misalnya fatigue, demam, nyeri sendi, atau berat badan menurun. Fase yang kedua terjadi inflamasi pada pembuluh darah, dan pada fase ketiga terjadi kondisi yang namanya fibrotic stage, dan bahkan bisa mengalami iskemik atau kekurangan darah pada daerah pembuluh darah itu. Nah, gejala apa yang bisa ditemukan? Ada beberapa gejala yang mungkin timbul, tapi tidak semua gejala ini bisa timbul pada semua pasien. Yang pertama, adanya bruit atau bunyi dari pembuluh darah yang sudah menyempit. Tentunya ini bisa diketahui dari pemeriksaan dokter. Kemudian adanya nyeri otot atau pasien kadang-kadang menyebutnya sebagai nyeri sendi pada saat beraktivitas. Kemudian denyut nadi menjadi lemah. Ada perbedaan tekanan darah antara lengan kanan dan lengan kiri, dan kadang-kadang terjadi darah tinggi atau hipertensi, dan ada gangguan pada paru-paru dan jantung Anda. Cara diagnosis dari kondisi ini paling baik tentu adalah dengan angiografi. Jadi pemeriksaan pembuluh darah dengan melakukan penyuntikan saat kontras dan diperiksa dengan menggunakan sinar X. Ini merupakan gold standar. Namun jika tidak memungkinkan, kita juga bisa melakukan CT scan atau MRI. Penanganan Takayasu arthritis berdasarkan panduan dari American College of Rheumatology, tentu penggunaan steroid sebagai treatment awal, kemudian dapat diberikan imunosupresan, misalnya methotrexate, dan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa diberikan agen biologik, misalnya TNF-alpha inhibitor atau interleukin 6 inhibitor seperti tocilizumab. Demikian pembahasan saya tentang 2 jenis vaskulitis besar, giant cell arthritis dan Takayasu arthritis. Harapan saya, semoga dengan mendengarkan video ini Anda bisa mengenali gejala-gejalanya agar tidak terlambat terdiagnosis.